Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Imam Nugroho. Saya merupakan mahasiswa Universitas Gunadarma dari jurusan Sistem Informasi, tepatnya Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis saya terhadap suatu sistem. Nah, video ini merupakan tugas dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Nah, sistem apa yang akan saya bahas sebelumnya? Langsung saja kita masuk ke presentasinya. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, pada kesempatan kali ini akan membahas tentang analisis suatu sistem. Nah, sistem yang akan dianalisis itu adalah sistem sertifikasi kursus Labcom Universitas Gunadarma. Untuk tahu lebih lanjut, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, analisis ini terbagi atas 3 bab utama. Yang pertama itu bab 1, berisi tentang pendahuluan. Pendahuluan juga terbagi atas subbab-subbab. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang penjelasan mengenai apa itu sistem tersebut, dan juga apa yang melatar belakangi terbentuknya sistem tersebut, karakteristik dari sistem tersebut, dan sebagainya. Kemudian ada kelebihan. Kelebihan ini membahas tentang kelebihan ataupun keunggulan dari sistem itu. Nah, di balik kelebihan pasti setiap sistem memiliki kekurangan. Pada bagian kekurangan juga akan dibahas apa saja kekurangan maupun kerugian dari adanya sistem tersebut. Kemudian ada cara kerja. Cara kerja ini membahas tentang proses bagaimana sistem itu bekerja dari pertama sampai terakhir sistem itu selesai. Lalu hasil analisa. Nah, hasil analisa ini merupakan hasil dari analisis keseluruhan sistem tersebut. Nah, dari hasil analisa ini dapat ditentukan bagian mana dari sistem tersebut yang dapat ditingkatkan maupun diubah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Nah, latar belakang. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu Labcom. Nah, seperti yang dapat dilihat di layar, Labcom merupakan kependekan dari Lembaga Pengembangan Komputerisasi, yang mana itu adalah salah satu lembaga pengembangan yang bergerak dalam bidang kursus komputerisasi. Nah, jadi ini merupakan lembaga yang menyediakan kursus untuk mahasiswa-mahasiswa Universitas Gunadarma. Dan kursus ini wajib untuk diikuti. Nah, yang wajib mengikuti itu merupakan mahasiswa Universitas Gunadarma pada jurusan S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, dan juga D3 Manajemen Informatika. Nah, dari kegiatan kursus tadi, apabila mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan kursus dan dinyatakan lulus, akan mendapatkan sertifikat kursus. Nantinya, sertifikat kursus ini merupakan syarat dari mahasiswa untuk dapat melanjut ke sidang sarjana. Nah, jadi kenapa Labcom ini, kursus ini bersifat wajib? Karena sertifikat kursus yang didapat itu merupakan syarat agar mahasiswa pada jurusan yang disebutkan sebelumnya dapat mengajukan sidang sarjana. Kemudian yang berikutnya, kelebihan. Yang pertama, kelebihan dari Labcom itu sendiri adalah menambah pengetahuan baru. Nah, karena pada dasarnya ini merupakan kegiatan kursus, yang jelas banyak pengetahuan yang tidak diajarkan maupun mungkin tidak didapat pada perkuliahan biasa di kelas, sehingga mahasiswa bisa menambah pengetahuan baru dari mengikuti kursus ini. Yang kedua, menambah relasi antar mahasiswa. Karena tadi kan terdapat 3 jurusan yang berbeda. Nah, mahasiswa dari berbagai jurusan yang berbeda maupun dari kelas yang berbeda juga dapat bertemu pada kursus yang sama, sehingga dapat menambah kenalan maupun relasi antar mahasiswa. Yang ketiga, ini merupakan pengembangan minat mahasiswa. Karena bentuknya kursus dan disediakan beberapa materi kursus, jadi mahasiswa dengan minat tertentu atau kebetulan minatnya sama dengan materi kursus yang disediakan Labcom, maka ia dapat mengembangkan minatnya dengan memilih kursus yang ia inginkan.
Kemudian kelebihannya lagi, dia merupakan syarat sidang. Jadi bagi mahasiswa yang mengikuti ini dan lulus, secara otomatis ia akan mendapatkan sertifikat, yang mana sertifikat itu dapat digunakan untuk mengajukan sidang bagi mahasiswa yang telah semester akhir. Kemudian kekurangan. Yang pertama, membatasi waktu mahasiswa. Kenapa dikatakan membatasi? Karena yang tadi itu, sistem Labcom ini bersifat wajib. Jadi mahasiswa benar-benar harus mengikuti kursus itu tanpa terkecuali. Sudah begitu, Labcom merupakan salah satu syarat sidang itu kan. Jadi mau bagaimanapun mahasiswa wajib mengikuti. Mau jadwalnya ditentukan sesuai dengan keinginan mahasiswa maupun tidak, mahasiswa wajib mengikuti. Jadi misalnya ada kegiatan di luar yang mahasiswa ingin ikuti, organisasi ataupun kegiatan lainnya, terpaksa harus tertunda karena harus mengikuti kursus ini. Yang kedua, pada kursus ini kan terdapat asisten lab, dapat dikatakan asisten labnya ya. Nah, yang mengajar ataupun memberikan materi pada kursus ini merupakan sebagian besar merupakan mahasiswa juga. Memang banyak mahasiswa yang merupakan sudah mengerti pada bidang yang ia ajarkan. Namun terdapat juga tutor ataupun mahasiswa yang mengajar yang kurang memahami ataupun kurang berpengalaman pada materi yang ia ajarkan. Sehingga bagi para orang yang mengikuti peserta kursus ataupun praktikan juga kebingungan terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga itu, kursus ini offline dan domisilinya terbatas. Offline di sini karena ini tidak dapat diakses internet ya. Jaringannya terbatas hanya pada kampus Universitas Gunadarma, tepatnya kampus F4. Nah, dan domisilinya ini terbatas hanya di kampus F4, tepatnya di Depok. Nah, jadi bagi mahasiswa Universitas Gunadarma pada domisili lain, seperti pada domisili Salemba, Kalimalang, dan sebagainya, tetap harus datang dan mengikuti kursus pada domisili Depok. Yang mana itu membuang-buang waktu dan juga membuang biaya karena mereka harus bepergian jauh untuk mengikuti kursus ini. Nah, yang keempat, sertifikat kursus yang didapat ini terbatas. Maksudnya terbatas di sini adalah jadi sertifikat kursus itu didapat oleh mahasiswa dan hanya sebagai syarat untuk melanjutkan agar mahasiswa bisa sidang sarjana bagi mahasiswa semester akhir. Namun tidak seperti pada sertifikat kursus pada umumnya yang bisa digunakan untuk melamar kerja seperti itu, ataupun ya sertifikatnya bisa berlangsung 5 tahun seperti CCNA, sertifikat dari Cisco maupun sertifikat dari vendor-vendor ataupun perusahaan lain yang seperti Microsoft, Cisco, Microtech, dan lain-lain, yang mana sertifikatnya itu valid dan dapat digunakan pada berbagai perusahaan lainnya untuk syarat melamar pekerjaan. Lalu yang kelima, terdapat perangkat dan software yang outdated. Walaupun mungkin banyak juga perangkat dan software yang diupdate, tapi tidak sedikit juga yang outdated di sini. Outdated maksudnya itu pada kursus ini banyak juga software yang mungkin telah tidak digunakan secara umum di dunia teknologi. Namun pada sistem kursus ini masih mengharuskan mahasiswa atau masih menyediakan materi tentang software ataupun perangkat yang outdated tersebut. Nah, kemudian cara kerja. Nah, cara kerja dari sistem Labcom ini, yang pertama, jadi perwakilan dari lembaga kursus tadi pada umumnya akan melakukan sosialisasi kepada mahasiswa. Nah, yang dilakukan sosialisasi ini merupakan mahasiswa baru atau mahasiswa semester 1 yang baru masuk di Universitas Gunadarma. Dan mahasiswanya juga pada jurusan yang telah disebutkan sebelumnya, sistem informasi, teknik informatika, dan manajemen informatika. Biasanya perwakilan Labcom, baik itu asisten maupun stafnya,
akan menghampiri ke kelas-kelas mahasiswa baru tersebut. Kemudian, dari sosialisasi tersebut, mahasiswa diperkenankan untuk memilih materi-materi kursus yang disediakan oleh Labcom itu sendiri. Nah, setelah memilih materi kursus yang diinginkan, pihak Labcom akan memberikan jadwal sesuai materi kursus yang dipilih mahasiswa dan dikelompokkan ke dalam satu ruangan tertentu yang berisi materi yang sama. Kemudian, mahasiswa hadir dalam kegiatan kursus. Kegiatan kursus itu seperti saya sudah singgung sebelumnya, itu terdapat dalam satu ruangan yang full computerized atau terkomputerisasi, dan di situ terdapat tutor selaku orang yang memberikan materi atau mengajarkan materi yang dipilih oleh mahasiswa. Kemudian terdapat asisten untuk membantu tutor ataupun untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan terhadap atau memiliki pertanyaan. Kemudian terdapat penanggung jawab ruangan juga. Apabila mahasiswa mengalami masalah, dapat pertanyakan kepada penanggung jawab ruangan. Nah, mahasiswa hadir dalam kegiatan kursus ini sesuai jadwal yang diberikan. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, masih tentang cara kerja, lanjutan dari yang sebelumnya. Pada saat menghadiri kursus pertama kali, mahasiswa akan mendapatkan modul materi. Modul itu berupa buku ya, buku dari materi kursus yang mahasiswa pilih sebelumnya. Nah, pada modul tersebut berisi materi tentang 8 minggu pertemuan. Jadi kursus ini diselenggarakan selama 8 minggu ataupun 8 pertemuan. Yang mana nanti pada pertemuan ke-9 atau pertemuan terakhir merupakan ujian. Nah, pertemuan terakhir ini mahasiswa mengikuti ujian untuk lulusan ya. Jadi bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian dan terakumulasi telah lulus dari kegiatan kursus 8 minggu pertemuan ini dan juga telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus ujian, maka nilai tersebut akan diakumulasi oleh pihak Labcom. Apabila dinyatakan lulus, maka mahasiswa akan mendapatkan sertifikat kursus tersebut sesuai dengan materi yang mereka pilih. Nah, hasil analisa. Hasil analisa ini dapat dikatakan sebagai analisis pribadi dari pendapat saya ya, mengenai sistem yang telah saya lihat tersebut, yaitu sistem sertifikasi kursus Labcom di Universitas Gunadarma. Dari hasil analisa ini dapat dilihat apa saja yang dapat diimprove atau ditingkatkan maupun apa saja yang dapat diubah. Nah, menurut saya yang pertama itu sistem kursus Labcom ini sebagai syarat mengikuti sidang. Menurut saya ini dapat diubah agar kursus ini bukan lagi merupakan syarat sidang. Kemudian yang kedua, bersifat wajib. Nah, karena dia merupakan syarat agar mahasiswa dapat lakukan sidang, makanya dia bersifat wajib. Oleh karena itu, lebih baik dia dibuat bersifat opsional, agar mahasiswa juga tidak merasa keberatan. Opsional di sini maksudnya mahasiswa dapat memilih untuk ingin mengikuti kursus ataupun tidak ingin mengikutinya. Namun pada kenyataannya kan sistem ini aslinya mahasiswa wajib untuk mengikuti. Nah, yang ketiga, sertifikat kursus terbatas. Menurut saya ini dapat diimprove lagi agar jadi sistem kursus Labcom ini menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan mitra. Perusahaan mitra ini maksudnya adalah menjalin kerjasama dengan perusahaan tertentu seperti startup-startup yang sedang berkembang di Indonesia saat ini, yang mana nanti sertifikatnya juga dapat digunakan untuk melamar pekerjaan ataupun mendapatkan lowongan magang pada perusahaan yang menjalin kerjasama dengan pihak Labcom. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu bab 2 yang berisi tentang perancangan sistem.
Nah, apa saja subbab yang terdapat pada perancangan sistem ini? Yang pertama, bahasan tentang tujuan perancangan. Tujuan perancangan berisi tentang tujuan saya, apa tujuan saya dalam melakukan analisis dan perancangan terhadap sistem Labcom tersebut. Kemudian, personel yang terlibat dalam sistem yang disebutkan sebelumnya, lalu gambaran umum sistem, yang mana gambaran umumnya terdiri dari perancangan input, perancangan output, perancangan proses, dan juga perancangan database. Lalu yang keempat akan membahas tentang subsistem. Subsistem ini merupakan komponen-komponen penyusun dari sistem utama yang disebutkan sebelumnya. Lalu yang kelima menjelaskan tentang activity diagram. Activity diagram itu diagram yang menjelaskan tentang aktivitas dari sistem itu sendiri. Kemudian ada data flow diagram. Data flow diagram ini merupakan diagram alur data. Jadi diagram ini menjelaskan tentang alur data dari sistem tersebut. Dari mana datanya muncul dan untuk apa datanya digunakan berikutnya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah flowchart. Flowchart ini menjelaskan alur kerja dari sistem itu secara umum ataupun secara menyeluruh. Yang terakhir, bahasan tentang entity relationship diagram. Ini merupakan diagram yang menjelaskan tentang hubungan ataupun relasi antara tiap entitas yang ada dalam sistem tersebut. Langsung saja kita masuk yang ke pertama itu mengenai tujuan perancangan. Nah, tujuan perancangan di sini merupakan hasil analisa tadi, yang mana tujuannya adalah untuk mengubah sistem Labcom yang ada sebelumnya. Jadi sistem Labcom baru yang sesuai dengan hasil analisa saya, yaitu mengubah sistem yang sudah ada, ataupun dikarenakan meningkatkan sistem yang sudah ada, menjadi lebih berorientasi kepada mahasiswa. Berorientasi kepada mahasiswa di sini maksudnya jadi seperti yang disebutkan pada kekurangan sebelumnya, sistem Labcom yang lama ini seakan-akan membatasi waktu mahasiswa. Nah, pada sistem Labcom yang baru ataupun sistem yang diubah, akan dibuat sistem yang lebih berorientasi kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak terkesan untuk dipaksakan mengikuti kursus ini, karena kursus ini dibuat tidak wajib diikuti ataupun opsional. Jadi merupakan keinginan dari mahasiswa itu sendiri, apakah ingin mengikuti ataupun tidak mengikuti. Dan juga ini dibuat untuk tidak merupakan syarat sidang tadi ya. Serta pada sistem sebelumnya sertifikat hanya digunakan untuk syarat melakukan sidang bagi mahasiswa semester akhir. Nah, pada sistem yang baru tidak lagi sertifikat untuk syarat sidang, namun sertifikat juga dapat digunakan untuk melamar pekerjaan ataupun melamar magang pada perusahaan yang sudah terdaftar sebagai mitra ataupun menjalin kerjasama dengan pihak Labcom. Kemudian subbab yang kedua itu personel yang terlibat. Yang pertama itu sistem Labcom itu sendiri yang terbagi menjadi 3 personel utama, yaitu spesialis pengendalian, yang mana tugas saya itu untuk melakukan pengendalian ataupun pemantauan terhadap sistem Labcom itu. Nah, Labcom ini kan merupakan lembaga yang dikembangkan oleh Universitas Gunadarma, berada dalam naungan Universitas Gunadarma. Maka dapat dikatakan spesialis pengendalian selaku personil tertinggi pada sistem Labcom merupakan rektor dari Universitas Gunadarma itu sendiri. Kemudian personil kedua pada sistem Labcom yaitu personil penjamin kualitas, merupakan orang-orang yang dapat dikatakan menjaga agar sistem Labcom ini tetap berjalan semestinya, yaitu merupakan dosen-dosen Universitas Gunadarma yang dipilih sebagai dosen koordinator ataupun penanggung jawab dari lembaga ini. Kemudian yang terakhir spesialis komunikasi data, ini merupakan personil yang menjaga komunikasi data pada lembaga Labcom ini agar berjalan semestinya, yang mana personil yang dimaksud pada komunikasi data itu adalah
asisten-asisten ataupun tenaga pengajar yang terdapat pada lembaga Labcom itu sendiri. Kemudian personil kedua yang terlibat adalah perusahaan mitra Labcom, di mana pada sistem yang baru ini akan dirancang bahwa nantinya Labcom akan memiliki ataupun menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang dapat dikatakan sebagai mitra Labcom. Kemudian yang terakhir, personel yang terlibat adalah pemakai sistem. Pemakai sistem dari, maksudnya ini orang-orang yang menggunakan sistem Labcom itu. Nah, orang-orang yang menggunakan ataupun pemakainya merupakan mahasiswa Universitas Gunadarma itu sendiri. Tepatnya pada 3 jurusan yang telah disebutkan sebelumnya. Pada jurusan Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Manajemen Informatika. Kemudian subbab berikutnya adalah gambaran umum sistem. Nah, gambaran umum sistem terdiri dari beberapa perancangan juga. Yang pertama itu perancangan input. Nah, perancangan input itu merupakan masukan kepada sistem Labcom. Yang pertama itu data diri berupa nama, NPM, kelas, nomor HP, jurusan, alamat email, serta pilihan kursus dari mahasiswa. Data diri yang di sini merupakan data diri mahasiswa Universitas Gunadarma pada jurusan yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, input yang kedua kepada sistem Labcom ini adalah biaya kursus. Nah, ini yang membedakan dengan sistem yang lama. Pada sistem yang lama, biaya kursus itu sudah tertera secara otomatis saat mahasiswa melakukan pembayaran semester. Nah, pada sistem yang baru ini, karena belangko pembayarannya terpisah dengan belangko pembayaran semester, maka ini merupakan inputan baru pada sistemnya, pada rancangan sistem yang baru, yaitu biaya kursus yang terdiri dari belangko pembayaran. Kemudian setelah perancangan input, ada perancangan output. Perancangan output itu merupakan keluaran yang diberikan dari sistem Labcom. Sebenarnya perancangan output yang baru ini, ataupun pada sistem yang ingin ditingkatkan, tidak beda jauh dengan sistem Labcom sebelumnya, yang mana output yang diberikan dari sistem ini merupakan modul materi kursus, berupa buku tadi yang didapatkan oleh mahasiswa ketika mahasiswa mengikuti kursus sesuai materi yang mahasiswa pilih. Lalu output kedua yang diberikan oleh sistem Labcom adalah sertifikat kursus. Nah, bedanya sertifikat ini dari yang sebelumnya, kalau pada sistem yang lama, sertifikat ini hanya dapat digunakan sebagai salah satu syarat mahasiswa melakukan sidang sarjana. Tapi pada sistem yang akan dirancang, sistem yang baru ini, sertifikat kursus juga dapat digunakan atau tidak lagi sebagai salah satu syarat sidang, namun dapat digunakan untuk mahasiswa melamar pekerjaan ataupun magang pada perusahaan yang melakukan kerjasama dengan Labcom ataupun mitra Labcom itu tadi. Nah, kemudian masih pada bagian gambaran umum sistem, ada perancangan proses. Nah, pada perancangan proses ini, saya menjelaskan proses pada sistem yang baru ini menggunakan flowchart, di mana flowchartnya sebagai berikut. Yang pertama itu, tanda mulai, sistem mulai bekerja, dimulai dengan mahasiswa mendaftar kursus Labcom. Kemudian lakukan input data tadi, data diri mahasiswa, biodata dan sebagainya. Kemudian melakukan pembayaran biaya kursus menggunakan input yang belangko tadi. Lalu mahasiswa mendapatkan modul serta mengikuti kegiatan kursus sesuai materi yang telah dipilih sebelumnya. Setelah mahasiswa mengikuti kegiatan kursus selama 8 pertemuan tadi, mahasiswa akan mengikuti ujian kursus. Nah, apabila mahasiswa dinyatakan lulus, di sini ada struktur kondisi. Apabila dinyatakan lulus akan lanjut ke proses sebelumnya, apabila tidak, mahasiswa harus mendaftar kursus lagi karena setelah dinyatakan tidak lulus sehingga harus mengikuti kursus ulang. Apabila mahasiswa dinyatakan lulus ujian dan lulus kegiatan kursus, maka mahasiswa mendapatkan sertifikat kursus, yang mana sertifikat ini dapat digunakan melamar pada perusahaan mitra Labcom
Ini struktur kondisi juga, di mana apabila mahasiswa memilih untuk tidak melamar, maka proses tersebut selesai. Namun apabila mahasiswa memilih melamar mitra tadi, mahasiswa melakukan input CV dan juga sertifikat kursus yang telah didapat sebelumnya. Kemudian ada struktur kondisi lagi, apakah mahasiswa diterima kerja atau magang pada perusahaan yang ia ajukan CV dan sertifikatnya. Apabila tidak diterima, maka proses selesai. Apabila diterima, mahasiswa melakukan tanda tangan kontrak untuk dapat melakukan kontrak ataupun bekerja pada perusahaan yang telah dipilih, baru proses tadi selesai. Kemudian yang terakhir, pada bagian gambaran umum sistem, terdapat perancangan database. Nah, perancangan database ini sebenarnya menggunakan ERD, Entity Relationship Diagram, atau disebutkan di sini tepatnya kelas diagram berbentuk tabel-tabel seperti ini ya. Yang pertama, secara garis besar saja, secara umum, sistem yang akan dirancang akan ada tabel mahasiswa yang mana isinya NPM, nama, kelas, jurusan, email, nomor HP semester yang merupakan inputan sebelumnya, di mana NPM ini merupakan primary key yang memiliki relasi dengan kursus Labcom, di mana mahasiswa mendaftar kursus. Pada kursus Labcom terdapat atribut sebagai berikut: kode kursus, materi kursus, jadwal, serta ruangan, di mana primary key-nya merupakan kode kursus. Kursus Labcom ini dapat mencetak sertifikat kursus, di mana sertifikat kursus ini memiliki atribut kode sertifikat, nama materi, dan nama mahasiswa yang nantinya tertera pada sertifikat kursus yang didapat mahasiswa. Nah, mahasiswa dapat mendapatkan sertifikat kursus setelah lulus dari materi yang ia pilih. Kemudian bahasan yang berikutnya adalah subsistem. Pada bagian subsistem ini berisi tentang komponen-komponen penyusun dari sistem utama itu sendiri. Ya, seperti pada bab ada subbabnya, pada sistem juga ada subsistemnya, itu komponen-komponen pendukung yang menyusun sistem sertifikasi kursus Labcom tadi itu. Yang pertama ada subsistem pendaftaran. Nah, subsistem ini digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan pendaftaran tadi, yang mana mahasiswa dapat melakukan input data diri, serta memilih kursus apa, atau memilih materi khusus yang dikehendaki sesuai keinginan. Ini dilakukan pada subsistem pendaftaran. Intinya, subsistem pendaftaran ini berkaitan tentang segala kegiatan pendaftaran bagi mahasiswa. Kemudian yang kedua itu subsistem pembayaran. Subsistem ini digunakan mahasiswa untuk melakukan pembayaran kursus tadi, yang mana mahasiswa mendapatkan belangko pembayaran. Di belangko itu tertera biaya kursus dan mahasiswa dapat melakukan pembayaran pada bank yang telah ditentukan oleh pihak Labcom. Pada umumnya bank yang ditentukan itu adalah Bank DKI. Jadi subsistem pembayaran itu intinya untuk melakukan pembayaran oleh mahasiswa. Kemudian subsistem materi kursus. Nah, subsistem ini berisi komponen-komponen yang mendukung atau menunjang materi kursus itu berjalan sebagaimana semestinya. Seperti adanya modul tadi, kemudian adanya perangkat-perangkat yang menunjang materi tetap terjaga, dan lain-lain. Kemudian subsistem asisten Labcom. Nah, asisten Labcom ini sebenarnya sebagian besar merupakan mahasiswa Universitas Gunadarma itu sendiri. Nah, di sini subsistem ini mengatur tentang bagaimana asisten Labcom itu menjaga agar kegiatan kursus berjalan sebagaimana semestinya, agar kursus selesai tepat sesuai waktunya, dan agar mahasiswa yang mengikuti kursus dapat mendapatkan materi sesuai kursus yang diikuti, serta agar mahasiswa merasa puas terhadap kursus yang diikuti. Kemudian subsistem presensi kehadiran. Nah, subsistem ini memantau kehadiran dari mahasiswa dalam mengikuti kursus. Apakah mahasiswa ini
mengikuti kursus sesuai jadwal atau tidak, karena pada sistem kursus Labcom ini, apabila mahasiswa telah lebih dari 2 kali tidak mengikuti kursus, maka ia dinyatakan delete atau datanya dihapus dari kursus itu sendiri. Maka terdapat subsistem presensi kehadiran ini yang mengawasi jumlah kehadiran dari mahasiswa. Yang terakhir, subsistem perusahaan mitra Labcom. Subsistem ini berisi tentang daftar perusahaan mitra yang menjalin kerjasama dengan Labcom, serta informasi tentang lowongan yang disediakan oleh mitra Labcom itu sendiri. Kemudian bagian berikutnya yaitu activity diagram, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Diagram ini membahas tentang aktivitas keseluruhan dari sistem Labcom itu sendiri. Nah, seperti telah dijelaskan pada bagian personil yang terlibat itu ada 3, yaitu pemakai sistem, yaitu mahasiswa, lalu sistem Labcom, kemudian perusahaan mitra Labcom. Nah, activity diagram di sini merupakan activity diagram dari sistem Labcom baru yang akan dirancang. Jadi akan berbeda dari cara kerja sistem Labcom yang lama. Nah, aktivitas yang pertama itu dari sistem Labcom baru ini, yaitu mahasiswa selaku pemakai sistem melakukan pendaftaran kursus atau mendaftar kursus. Kemudian dari sistem Labcom akan menerima data. Pada saat mendaftar, mahasiswa akan melakukan menginput data diri dan sebagainya. Nah, sistem Labcom menerima data pendaftar kursus. Kemudian sistem Labcom menyerahkan slip biaya pendaftaran ataupun belangko pendaftaran ini yang berisi biaya tadi. Mahasiswa menerima slip biaya pendaftaran dan melakukan pembayaran. Kemudian dari sistem Labcom menerima bukti pembayaran setelah mahasiswa melakukan pembayaran. Setelah terdapat bukti pembayaran dari mahasiswa, sistem Labcom memberikan bukti peserta kursus yang mana ini merupakan identitas peserta kursus dan jadwal kursus dari mahasiswa. Ini diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswa menerimanya. Kemudian mahasiswa untuk mengikuti kegiatan kursus tadi, mahasiswa harus selalu membawa identitas sebagai peserta tadi. Nah, setelah saat mahasiswa datang dan membawa identitas ke ruangan kursus, tepatnya ke ruangan lab, sistem Labcom menerima identitas kursus, kemudian barulah diberikan modul saat pertemuan pertama tadi setelah mahasiswa menyerahkan identitas kursus tadi. Barulah mahasiswa mengikuti kegiatan kursus. Kegiatan kursus ini dijalankan oleh sistem Labcom tadi. Kemudian setelah mahasiswa mengikuti kegiatan kursus selama 8 pertemuan, sistem Labcom mengadakan ujian akhir atau ujian kelulusan terdapat materi kursus yang diikuti mahasiswa. Nah, mahasiswa mengikuti ujian akhir terdapat struktur kondisi. Apabila mahasiswa tidak lulus, maka ia harus mendaftar kursus ulang karena datanya secara otomatis tertera bahwa mahasiswa tersebut tidak lulus dan tidak dapat mendapatkan sertifikat kursus. Nah, apabila mahasiswa tadi dinyatakan lulus, maka sistem Labcom akan memberikan sertifikat kursus sebagai bukti kelulusan. Nah, mahasiswa menerima sertifikat kursus, dan untuk selanjutnya, mahasiswa dapat melamar kerja atau magang pada perusahaan mitra Labcom. Nah, pada perusahaan ini kemudian menerima lamaran kerja dari mahasiswa, lalu pihak perusahaan mitra Labcom memeriksa sertifikat yang dimiliki oleh mahasiswa, kemudian melakukan pertimbangan terhadap calon pelamar. Apabila perusahaan mitra tidak menerima, maka proses aktivitasnya selesai, namun apabila menerima, akan dilanjutkan ke menyerahkan kontrak kerja atau magang. Dan mahasiswa melakukan tanda tangan kontrak, barulah mahasiswa diterima sebagai pegawai. Dan sistem itu, ataupun diagram ini, aktivitasnya selesai. Sampai di sini. Nah, bagian yang berikutnya itu adalah data flow diagram. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, data flow diagram atau diagram ini merupakan diagram yang menjelaskan tentang alur data dari sistem Labcom yang akan dirancang ataupun sistem Labcom baru ini. Yang pertama pada DFD itu, atau data flow diagram, adalah diagram konteks. Diagram konteks ini
menyediakan diagram secara keseluruhan tentang sistem Labcom ini, di mana terdapat dua entitas eksternal, yaitu mahasiswa dan perusahaan mitra Labcom, dan juga terdapat entitas proses ini, yang mana merupakan sistem dari Labcom itu sendiri. Nah, dari sistem, maksudnya dari entitas eksternal itu mahasiswa, itu memberikan data pelamar dan data mahasiswa pada sistem Labcom ini. Dan data pelamar tadi dapat diterima oleh perusahaan mitra, serta perusahaan mitra juga dapat menerima data sertifikat dari sistem Labcom ini. Nah, jadi sistem Labcom ini dapat, atau tepatnya perusahaan mitra Labcom dapat menerima data pelamar dan data sertifikat dari sistem sertifikasi Labcom ini, karena telah diberikan sebelumnya oleh mahasiswa. Jadi data ini telah terdapat di sini dan dapat diberikan untuk ke perusahaan mitra Labcom. Begitu juga sebaliknya, perusahaan mitra Labcom ini memberikan data lowongan kerja pada sistem Labcom UG, dan sistem ini memprosesnya sehingga dapat memberikan info sertifikat dan info lowongan kerja kepada mahasiswa. Nah, sebenarnya untuk sertifikat ini kan diproses sendiri oleh sistem sertifikasi kursus Labcom ini. Makanya ia dapat memberikan ke perusahaan mitra maupun ke mahasiswa. Kemudian masih pada DFD, ada DFD level 0. Nah, DFD level 0 ini merupakan penjabaran dari ataupun rincian dari diagram konteks sebelumnya. Nah, pada diagram konteks itu kan terdapat sistem sertifikasi kursus Labcom UG. Nah, pada DFD level 0 ini, sistem Labcom itu dipecah atau dijabarkan menjadi tiga sistem seperti ini. Kemudian untuk external entity-nya masih sama, yaitu mahasiswa dan perusahaan mitra Labcom, di mana alur datanya dari mahasiswa memberikan data pada subsistem pendaftaran tadi, dan mahasiswa melakukan pendaftaran dari daftar. Nah, data mahasiswa yang diperoleh dari proses pendaftaran tadi dapat digunakan untuk mengisi sertifikat kursus nantinya. Nah, pada pemrosesan sertifikat kursus ini dapat menghasilkan info sertifikat yang diberikan kepada mahasiswa serta data sertifikat yang diberikan pada perusahaan mitra Labcom. Jadi perusahaan mitra Labcom ini juga menerima data-data sertifikat dari sistem Labcom tadi. Kemudian mahasiswa juga dapat memberikan data pelamar untuk pemrosesan pelamaran kerja. Nah, data pelamar ini langsung diberikan kepada perusahaan mitra Labcom. Nah, dari pelamaran kerja ini juga menghasilkan info lowongan pekerjaan. Info lowongan pekerjaan ini juga dapat diterima oleh mahasiswa. Seperti itu untuk yang DFD level 0. Kemudian berikutnya masih pada DFD, yaitu DFD level 1. Nah, DFD level 1 ini lebih terperinci lagi, ataupun merupakan penjabaran dari DFD level 0. Pada DFD level 0 tadi terdapat tiga proses, yaitu daftar, sertifikat kursus, dan pelamaran tadi. Pada sini lebih dijabarkan secara terperinci bahwa ada 3 proses, yaitu pendaftaran kursus, pengelolaan sertifikat, dan pelamaran kerja. Ini lebih terperinci lagi. Jadi datanya dari mahasiswa, memberikan data mahasiswa untuk melakukan pendaftaran kursus. Nah, data mahasiswa tadi disimpan ke dalam data store, atau dapat disebut gudang data ya, database-nya, simpan data mahasiswa. Nah, database ini dapat digunakan juga untuk bagi proses pengelolaan sertifikat untuk memperoleh data mahasiswa dari data store tadi, yang nantinya dapat menghasilkan info sertifikat yang informasinya akan diberikan kepada mahasiswa. Kemudian data sertifikat tadi yang diolah dan dikelola sertifikat juga disimpan dalam data store sertifikat, yang ini merupakan database sertifikat dari data-data sertifikat tadi. Nah, pada database sertifikat ini, perusahaan mitra Labcom dapat memperoleh data sertifikat yang diambil dari data store sertifikat ini. Nah,
Kemudian perusahaan mitra Labcom dapat memberikan data lowongan. Data lowongan ini juga data lowongan ini diproses ke dalam data store sehingga mempunyai database sendiri terhadap lowongan pekerjaan. Dan dari data store ini barulah diproses pelamaran kerja. Pelamaran kerja ini memperoleh data lowongan dari data store ataupun database lowongan pekerjaan, yang info lowongan pekerjaan itu dapat diterima oleh mahasiswa. Nah, baru mahasiswa dapat melamar kerja berdasarkan info yang ia terima. Nah, mahasiswa di sini memberikan data pelamar pada proses pelamaran kerja. Data pelamar tadi diteruskan kepada perusahaan mitra Labcom. Baru perusahaan mitra ini yang menentukan apakah mahasiswa diterima kerja ataupun diterima magang pada perusahaan yang ia ajukan lamaran pekerjaannya. Kemudian ada DFD level 2. Nah, DFD level 2 ini merupakan penjabaran dari DFD level 1, yang mana pada level 1 tadi terdapat 3 proses kan. Yang proses pertama itu pendaftaran kursus. Nah, jadi DFD level 2 ini membahas proses DFD level 2 proses 1 membahas tentang pendaftaran kursus. Jadi pendaftaran kursus tadi dijabarkan lebih rinci lagi, di mana prosesnya atau alur data dimulai pada mahasiswa memberikan data dan diterima oleh proses pendaftaran kursus. Data tadi tersimpan pada data store atau database mahasiswa ini. Nah, database mahasiswa ini dapat digunakan untuk proses pemilihan materi kursus dan juga penentuan jadwal kursus. Nah, pilihan materi kursus tadi juga menghasilkan database materi kursus, yang mana infonya ini dapat diberikan kepada mahasiswa, serta dari proses penentuan jadwal kursus menghasilkan data store jadwal. Dari pilihan kursus yang dipilih mahasiswa, infonya diberikan, kemudian dari jadwal kursus yang ditentukan oleh pihak Labcom, infonya juga diberikan pada mahasiswa. Jadi terdapat data store mahasiswa di sini, data store materi kursus, dan juga data store jadwal. Kemudian yang berikutnya itu DFD level 2 untuk proses 2. Jadi ini penjabaran lebih lengkap dari proses 2 atau proses pengelolaan sertifikat tadi. Di mana seperti biasa dimulai dari mahasiswa, mahasiswa memberikan data, yang datanya ini akan tersimpan pada data store ataupun database mahasiswa, yang mana data-data mahasiswa ini dapat digunakan oleh proses pengelolaan sertifikat untuk memberikan informasi seputar sertifikat pada mahasiswa. Informasi sertifikat ini seperti kapan sertifikatnya dapat diambil oleh mahasiswa dan kapan sertifikatnya telah selesai dicetak. Kira-kira seperti itu info sertifikat. Kemudian dari pengelolaan sertifikat ini, data mahasiswa tadi yang diterima dari database diteruskan ke pencetakan sertifikat. Nah, dari pencetakan sertifikat baru terdapat proses pengambilan sertifikat. Nah, dari proses pengambilan sertifikat ini, data-data sertifikat tadi tersimpan ke data store sertifikat. Nah, data store sertifikat juga dapat digunakan oleh perusahaan mitra Labcom untuk mengetahui nih, ada sertifikat apa saja yang tersedia ataupun mahasiswa mana yang telah lulus ataupun telah memegang sertifikat kursus yang sekiranya dibutuhkan untuk lowongan pekerjaan berikutnya pada perusahaan mitra Labcom tersebut. Kemudian masih pada DFD, yang berikutnya adalah DFD level 2 tentang proses 3 atau penjabaran pada proses 3, yaitu pelamaran kerja. Jadi pada pelamaran kerja ini dijabarkan lebih lengkap menjadi seperti ini. Jadi dari mahasiswa memberikan data pelamar yang akan diproses
pada pemrosesan melamar menggunakan sertifikat tadi. Kemudian data pelamar diteruskan pada pemrosesan pelamaran kerja, diteruskan lagi ke perusahaan mitra Labcom. Yang mana dari data pelamar ini juga selain mahasiswa telah melamar menggunakan sertifikat, perusahaan mitra Labcom juga mengambil data sertifikat dari data store sertifikat yang telah dibentuk sebelumnya pada proses sebelumnya. Nah, data sertifikat tadi digunakan untuk pengelolaan data sertifikat Labcom. Nah, jadi dari data sertifikat lab yang diolah oleh sistem Labcom, dari pihak Labcom, akan diberikan ke HRD pada pihak perusahaan mitra Labcom. Nah, HRD-nya ini yang selain menentukan mahasiswa itu diterima pada saat melamar kerja, HRD ini juga memberikan data lowongan pekerjaan. Jadi HRD menentukan lowongan pekerjaan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini. Itu data-data lowongan pekerjaannya dibentuk ke data store, disimpan pada database lowongan pekerjaan. Kemudian dari data store atau database lowongan pekerjaan ini dapat memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan kepada mahasiswa. Kemudian setelah CFD level 2 proses 3 ini, pembahasan berikutnya adalah mengenai flowchart. Nah, pada bagian sebelumnya terdapat flowchart pada bagian perancangan proses. Namun pada bagian ini, flowchart yang dibahas akan lebih terperinci dan juga terdapat personil-personil yang terlibat, di mana pada flowchart sebelumnya hanya dijelaskan secara garis besar saja. Nah, ini dia flowchartnya, di mana terdapat pemakai sistem, yaitu mahasiswa selaku pemakai sistem, kemudian sistem Labcom, dan juga perusahaan mitra Labcom. Flowchartnya dimulai pada mahasiswa tentunya, ke proses pendaftaran materi kursus pada sistem Labcom. Kemudian mahasiswa melakukan input data diri dan pemilihan materi. Nah, dari inputan tadi terdapat struktur kondisi, di mana kondisi itu untuk mengecek kelengkapan data dari sistem Labcom. Apakah datanya lengkap atau tidak? Apabila datanya tidak lengkap, maka kembali ke proses pendaftaran materi khusus dan melakukan input data diri ulang. Apabila saat dicek kelengkapan datanya telah lengkap, akan dilanjutkan mahasiswa untuk membayar biaya kursus. Setelah mahasiswa membayar biaya kursus, sistem Labcom akan memberikan modul kursus. Setelah itu mahasiswa mengikuti kegiatan kursus bagaimana semestinya. Setelah 8 pertemuan, pihak Labcom mengadakan ujian dan terdapat struktur kondisi lagi, yang mana apabila tidak lulus, mahasiswa harus melakukan pendaftaran materi kursus ulang untuk dapat mengikuti kursus lagi dan mengikuti ujian lagi sampai mahasiswa lulus untuk mendapatkan sertifikat. Nah, bagi yang telah dinyatakan lulus kursus, mahasiswa akan mendapatkan sertifikat kursus, yang mana sertifikat kursusnya itu dapat dilakukan untuk proses lowongan pekerjaan pada perusahaan mitra Labcom. Nah, lowongan pekerjaan ini kembali lagi pada mahasiswa, terdapat struktur kondisi melamar kerja pada mitra Labcom. Jadi, apakah mahasiswa itu ingin melakukan atau ingin melamar kerja? Apabila tidak, maka flowchart-nya atau prosesnya selesai. Apabila mahasiswa ingin melakukan pelamaran kerja, maka ia melakukan input CV dan sertifikat kursus. Dan pada perusahaan mitra Labcom dilakukan seleksi kondisi pada penerimaan kerja pelamar. Maksudnya ini apakah mahasiswa selaku pelamar tadi diterima atau tidak. Apabila tidak, maka langsung proses selesai. Apabila diterima, maka akan lanjut ke proses kontrak kerja atau tanda tangan kontrak kerja terlebih dahulu, barulah prosesnya selesai. Kemudian berikutnya setelah flowchart akan membahas tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Ya, ERD ini merupakan diagram yang membahas mengenai relation atau hubungan antara entitas yang terdapat pada sistem Labcom itu tadi. Nah, gambaran ERD-nya kira-kira seperti ini, di mana terdapat entitas mahasiswa yang memiliki atribut NPM, nama, jurusan, nomor HP, email, dan semester.
memiliki hubungan atau relasi mendaftar dengan entitas kursus Labcom. Jadi di sini dapat dibaca sebagai mahasiswa mendaftar kursus. Nah, pada kursus Labcom ini juga terdapat atributnya tersendiri, di mana ada kode kursus, materi kursus, jadwal kursus, dan juga ruangan kursus. Nah, kursus Labcom juga memiliki relasi dengan entitas sertifikat kursus. Itu relasinya mencetak. Di mana kursus Labcom dapat melakukan pencetakan sertifikat kursus. Oh ya, mohon maaf untuk sebelumnya tadi terdapat derajat kardinalitas, maksudnya antara mahasiswa dengan entitas kursus Labcom terdapat lambang seperti ini. Ini maksudnya one to many. Jadi hanya satu mahasiswa yang dapat mendaftar kursus Labcom, sedangkan maksudnya satu mahasiswa ini bisa mendaftar banyak kursus Labcom karena terdapat banyak pilihan materi kursus. Nah, untuk relasi yang ini juga one to many, karena untuk satu kursus Labcom dapat mencetak banyak sertifikat. Maksudnya banyak sertifikat di sini karena banyak mahasiswa kan, dari misalnya satu materi kursus bisa diikuti oleh 10 ataupun 20 ataupun lebih dari mahasiswa yang mengikuti kursus tadi. Nah, sertifikat kursus itu juga memiliki atribut tersendiri, yaitu kode sertifikat, materi kursus, dan juga nama mahasiswa. Sertifikat kursus juga memiliki relasi dengan mitra Labcom. Relasinya itu mendata. Jadi mitra Labcom ini mendata sertifikat kursus dari kursus Labcom ini. Relasinya itu one to many. Jadi satu mitra Labcom dapat mendata banyak sertifikat kursus sekaligus. Atribut dari mitra Labcom itu tadi ada ID pelamar. ID pelamar itu maksudnya mahasiswa ya yang melamar pekerjaan. Lalu lowongan pekerjaan yang tersedia pada mitra Labcom, nama pelamar, dan juga CV dari pelamar. Nah, mitra Labcom ini punya relasi juga dengan mahasiswa, yaitu melamar kerja. Jadi mahasiswa melamar kerja pada mitra Labcom. Relasinya itu many to many. Jadi banyak mahasiswa juga dapat melamar kerja pada banyak lowongan. Lowongannya juga terdapat banyak, tidak hanya satu, serta mahasiswa yang dapat melamar juga tidak hanya satu. Dan sebelumnya ini lupa dijelaskan, tadi ada mahasiswa memiliki relasi dengan entitas pembayaran kursus. Relasinya itu membayar. Jadi pembayaran kursus ini memiliki atribut kode bayar, belangko, dan juga biaya kursus. Relasi antara keduanya yaitu one to one, di mana satu mahasiswa hanya dapat melakukan pembayaran pada satu pembayaran kursus. Karena itu sesuai dengan belangko pembayaran yang dimiliki oleh satu mahasiswa saja. Dan juga itu hanya dibayar untuk satu materi kursus, jadi relasinya one to one. Kemudian yang bab terakhir itu bab 3, yaitu implementasi dari semua rancangan yang telah kita bahas sebelumnya itu dibentuk dalam bentuk prototype atau purwarupa. Nah, di sini saya membuat prototype itu berupa tampilan website dari sistem Labcom yang telah diperbarui menurut hasil analisis saya. Nah, jadi di sini ada tampilan utamanya dari sistem Labcom atau website yang baru, di mana terdapat menu home, kursus, mitra, daftar login, pengumuman, daftar kursus, serta ini daftar dari mitra Labcom, serta informasi tentang alamat Labcom itu, dan juga media sosial dari Labcom. Ini tampilan utamanya, tampilan home. Kemudian apabila diklik menu kursus, akan menampilkan tampilan materi kursus Labcom yang mana terdiri dari 6 materi utama, yaitu Database Management System atau DBMS, terbagi atas 2 materi untuk software SQL Server dan software Oracle, dan juga ada materi untuk Enterprise Research and Planning, yaitu ERP, terbagi atas 2 materi, yaitu Microsoft Dynamics NAV dan juga ADMPR. Belum materi berikutnya Web Programming, yang terbagi untuk 2 bahasan, yaitu menggunakan programming C# dan juga programming Go language. Lalu yang keempat ada desktop programming yang terbagi atas materi Java,
Java Programming dan juga Visual Basic Net. Lalu materi networking terbagi atas pembahasan Cisco dan juga Mikrotik. Dan juga yang terakhir materi server operating system atau server OS yang membahas tentang Windows Server 2008 dan juga operating system Linux. Kemudian apabila kita mengklik menu mitra, akan menampilkan mitra-mitra Labcom ataupun perusahaan yang menjalin kerjasama dengan Labcom. Dimana ini misalnya perusahaannya ini semua, Komsel, Kompas, Gramedia, Detikcom, dan lain-lain. Jadi ini mitra-mitra yang menjalin kerjasama dengan Labcom, dapat dilihat pada tampilan mitra. Kemudian untuk daftar, ini terdapat tampilan pendaftaran kursus. Bila diklik daftar, misalnya ini kita mengambil pendaftaran kursus untuk networking, tepatnya Cisco tadi ya, kan tadi terbagi atas Cisco dan Mikrotik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, di mana pada Cisco ini terdapat kursus fundamental networking, khusus mahasiswa tingkat 1 Indonesia semester 1 dan 2, biayanya 200.000. Lalu Cisco for beginner, untuk mahasiswa tingkat 2, biayanya sekian. Dan juga untuk seterusnya begitu, informasi untuk tingkat berapa, biaya. Dan juga apabila kita mengklik daftar untuk lanjut ke menu pendaftaran, silabus untuk melihat silabusnya atau materi-materi dari kursus Cisco ini. Nah, berikutnya apabila kita melanjutkan tadi ini tampilan lengkap untuk pendaftaran kursus. Apabila kita melanjutkan untuk mendaftar kursus dengan Cisco, akan muncul tampilan seperti ini mengenai ini seperti penjelasan singkat dari apa itu materi yang akan dipelajari dari Cisco, biayanya, jumlah pertemuan, dan juga ini rincian dari tiap pertemuannya apa saja yang akan dipelajari. Nah, apabila kita mengklik daftar namun belum melakukan login, maka akan muncul tampilan notifikasi seperti ini. Jadi kita harus melakukan login untuk dapat melakukan pendaftaran kursus. Dan apabila kita mengklik login, selanjutnya akan masuk ke tampilan login. Di sini loginnya menggunakan NPM dan password ya. Bila belum mempunyai akun, maka kita buat akun terlebih dahulu. Dengan mengklik buat akun ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Mengisi data diri. Kemudian setelah mengisi data diri, maka kita memilih tanggal dan sesi kursus tersebut untuk materi Cisco yang tadi kita pilih. Setelah sesuai dengan tanggal dan sesi yang kita inginkan, kita submit. Sesi ini maksudnya adalah waktu ya. Tanggal kita ingin memilih tanggal berapa kita memulai kursus dan tanggal berapa selesainya. Lalu tampilan kelengkapan data. Ini lanjutan dari tampilan ini. Setelah kita submit, ini akan muncul tampilan yang telah kita input sebelumnya pada saat menginput data diri. Dan pada saat menginput ini akan muncul tampilan secara rinci, dan kita diminta untuk memastikan apakah data yang telah kita input ini sudah benar ataupun belum. Apabila belum benar, dapat diedit pada tampilan ini. Kemudian apabila sudah benar, dapat lanjut ke tampilan berikutnya, yaitu tampilan konfirmasi pendaftaran kursus, di mana apabila kita sudah selesai lanjut tadi dari kelengkapan data, maka akan muncul notifikasi seperti berikut yang menandakan bahwa pendaftaran telah berhasil dilakukan dan kita diminta untuk melakukan pembayaran melalui Bank DKI terdekat. Kemudian kita tetap harus melakukan konfirmasi dengan datang langsung ke kampus F4. Saat konfirmasi ini harap membawa bukti pembayaran dari Bank DKI serta kode pendaftaran yang tertera di sini. Nah, ini uniknya dari sistem yang baru ini. Pada tampilan lowongan pekerjaan tadi, kan maksud saya dari tampilan mitra tadi terdapat beberapa perusahaan mitra Labcom. Nah, apabila kita mengklik salah satu, contohnya di sini kita mengklik Telkomsel, maka dia akan menampilkan lowongan pekerjaan dari Telkomsel itu, apa saja lowongan pekerjaan yang tersedia. Nah, misalkan di sini terdapat 6 lowongan pekerjaan ini, Network Division Support, Production Division Support, dan lain-lain. Apabila kita mengklik salah satu, misalkan Network Division Support,
maka akan muncul persyaratan dari lowongan pekerjaan ini, di mana persyaratan umumnya sebagai berikut. Ini kan minimal ini, berusia ini, bekerja full time. Lalu persyaratan khususnya, tertarik di bidang networking, dan memiliki sertifikat Cisco ini, sertifikat dari kursus Labcom ini, serta sertifikat Mikrotik dari Labcom ini. Nah, apabila kita merasa sudah sesuai dengan persyaratannya dan ingin melakukan lamaran, maka kita klik ajukan lamaran di sini. Nah, pada saat mengajukan lamaran diminta mengisi data diri, nama lengkap, nomor HP, email, alamat, serta mengupload beberapa file yang dibutuhkan untuk dipertimbangkan oleh perusahaan mitra, seperti surat lamaran, CV pelamar, ijazah, serta sertifikat dari kursus ini. Sertifikat Cisco dan Mikrotik ini ya. Nah, setelah selesai mengisi, kita submit, barulah muncul notifikasi tadi bahwa pengajuan lamaran kerja telah berhasil dilakukan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penerimaan akan diinfokan melalui email dari pengajuan lamaran kerja. Nah, jadi alamat email yang dimasukkan di sini akan dikirimkan pengumuman lebih lanjutnya ke alamat email tadi. Jadi begitu. Nah, ini klik home untuk kembali ke menu awal. Nah, sekian saja presentasi saya tentang sistem Labcom ini, dan juga sekian untuk tugas mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Apabila banyak kekurangan baik dari video, audio, dan juga cara penyampaian, mohon dimaafkan. Semoga bagi semua orang yang menonton video ini dapat memperoleh informasi baru serta dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.